Ya, kanker darah yang menyerang jaringan pembentuk darah mengakibatkan kemampuan tubuh untuk melawan infeksi jadi terhambat. Meski disebut sebagai salah satu jenis kanker yang paling mematikan, kanker darah dapat diobati dengan perawatan yang tepat. Namun sayang, beragam mitos soal kanker darah justru bisa memperburuk keadaan para penderita dan keluarga pasien kanker darah. Nah, apa saja yang harus diketahui tentang kanker darah dan bagaimana cara mengobatinya? Insight kali ini akan membahasnya bersama saya, Desi Anwar. Kanker hematologi, juga dikenal sebagai kanker darah, adalah kanker yang mempengaruhi produksi dan fungsi sel darah. Sebagian besar kanker darah dimulai dari sumsum tulang, tempat darah diproduksi. Sel kanker mencegah sel darah normal menjalankan fungsinya. Berdasarkan jenisnya, kanker darah terdiri atas 3 kelompok. Pertama, leukemia, yaitu kanker sel darah putih yang menghentikan sel darah putih dalam melawan infeksi. Ketika seseorang terserang leukemia, sumsum tulangnya tidak mampu memproduksi sel darah merah yang cukup dan trombosit untuk memasok kebutuhan tubuh. Kedua, limfoma. Kanker darah limfoma berkembang pada limfosit, tipe sel darah putih yang berperan melawan infeksi. Kanker jenis ini juga mempengaruhi kelenjar getah bening, limpa, timus, sumsum tulang, dan bagian tubuh lain. Yang terakhir, mieloma. Mieloma adalah jenis kanker yang terbentuk oleh sel plasma ganas. Sel plasma menghasilkan antibodi atau imunoglobulin yang membantu tubuh menyerang dan membunuh kuman. Sel plasma normal ditemukan dalam sumsum tulang dan merupakan bagian sistem imun yang penting, yang mengakibatkan sistem kekebalan tubuh Anda menjadi lemah dan rentan terhadap infeksi. Penyakit kanker darah kembali ramai diperbincangkan setelah istri Presiden ke-6 RI Ani Yudhoyono didiagnosis terkena kanker darah. Penyakit ini merupakan jenis kanker yang menyerang sel-sel darah putih, yaitu jenis sel yang melindungi tubuh terhadap infeksi penyakit. Nah, untuk mengetahui lebih banyak lagi tentang kanker darah dan juga bagaimana mengobatinya, di studio bersama saya telah hadir Dr. Andika Rahman, dokter spesialis penyakit dalam dari RSCM, dan juga ditemani oleh Lydia Dumayanti, pasien leukemia kronik dan pengurus komunitas LGK. Halo Pak Dr. Andika dan juga Mbak Lydia, apa kabar? Baik-baik saja. Nah, Lydia sendiri sudah menderita leukemia sejak tahun 2007. 2007. Diagnosa leukemia kronik. Iya, diagnosa leukemia kronik. Oke, Dokter Andika, ini karena kanker darah ini sekarang menjadi sering dibincangkan karena Ibu Ani menderitanya, tapi ya terus terang mungkin informasi mengenai kanker darah ini masih banyak ya masyarakat yang masih belum mengetahuinya. Mungkin tidak seperti jenis kanker-kanker lain. Nah, kira-kira kalau kita ingin mengenal lebih jauh mengenai kanker darah ini persisnya apa itu? Kanker darah. Ya, terima kasih Mbak Desi. Jadi kanker itu sebenarnya ada 2. Jadi satu kanker yang padat seperti kanker payudara, kanker paru dan sebagainya. Yang bisa dan yang kedua adalah kanker yang mengenai di daerah saluran dan sistem darah. Jadi contohnya seperti leukemia dan limfoma. Kemudian ada lagi yang namanya multiple myeloma gitu. Nah, jadi yang namanya terminologi kanker darah ini sementara ini ada di benak para orang awam adalah leukemia. Padahal kanker darah itu bisa kemungkinan leukemia, ada bisa limfoma juga bisa. Tapi limfoma karena orang bilang kanker getah bening ya. Kemudian bisa juga tadi kanker plasma atau multiple myeloma tadi. Oh, jadi ada beberapa jenis yang namanya kanker. Pertama, kenapa ini disebut kanker ya? Jadi kanker sebenarnya jadi ada suatu, kita ada mengenal ada sel normal. Sel normal itu dia bergerak menuju bertumbuh sesuai dengan deret ukur 1, 2, 3 sel pertumbuhan selnya. Tetapi pada sel kanker dia tumbuh menurut deret hitung. Jadi ada lompatan logaritmanya. Jadi 1, 2, 4, 16. Di mana
dia memakan energi yang banyak, kemudian suplai darah yang banyak dan tentu nutrisi yang lebih besar. Itu yang terjadi. Nah, kenapa dikatakan kanker? Tadi memang karena dia merupakan lesi desak ruang, dia menekan, kemudian dia mengambil energi, oksigen dan konsumsi makanan dari yang sel yang normal tadi. Gitu kira-kira. Jadi itu ya, oleh sebab itu disebut sebagai kanker. Nah tadi ada beberapa jenis yang mungkin kita hanya lebih kenal dengan leukemia. Kalau perbedaannya itu sendiri, leukemia, kanker hematologi, dan yang terakhir yang myeloma itu apa? Bisa satu persatu dok, biar lebih jelas. Jadi namanya leukemia. Jadi leukemia itu sebenarnya leukosit, jadi sel darah merah. Mia itu adalah di dalam darah. Jadi sel darah putih yang banyak di dalam darah. Maka kita katakan leukemia. Kalau mau dikupas lebih sedikit lagi, jadi leukemia itu ada dua. Ada yang namanya leukemia yang akut kejadiannya, ada yang kronik kejadiannya. Apa bedanya? Kalau yang akut, serangannya memang sesuai dengan namanya, akut. Jadi survival si pasien itu kira-kira kalau tidak diobati, ada kurang lebih 6 bulan. Sampai dia meninggal, cepat sekali. Dan memang efeknya, gejalanya begitu terlihat. Mulai dari yang namanya gejala cancer fever, jadi suhu badan itu di bawah 38 derajat, tetapi di atas suhu rata-rata normal pasien orang, atau di atas 37,2. Rasanya si pasien akan mengeluhkan keluhan seperti flu, rasa tidak enak badan. Kemudian disertai dengan nafsu makan yang turun, berat badan yang juga turun juga. Gitu. Kemudian itu yang untuk leukemia kan? Leukemia akut, Mbak. Leukemia akut. Ya. Dan kebanyakan pada pasien leukemia akut sesuai dengan jenisnya, ada yang jenis yang namanya akut myeloblastic leukemia, ini lebih dalam lagi, ada yang namanya akut limfocytic leukemia. Itu masing-masing akan menunjukkan gambaran pembesaran organ di dalam, apakah hati atau limpa. Dan kalau melihat terkenanya, populasi pasien-pasien terkena, kebanyakan pada leukemia akut itu kebanyakan di usia-usia dewasa muda dan anak-anak. Dan sesuai dengan perkiraan umur, pada mereka yang dengan usia-usia muda dan dewasa muda, itu akan lebih survive-nya lebih baik ketimbang kalau dia terkena di umur-umur dewasa tua ataupun umur tua. Jadi makin jelek gitu. Yang kedua ada yang namanya leukemia kronik seperti Bu Lydia tadi. Dan kalau leukemia kronik ini sejalan dengan pengobatan yang bisa diberikan, survival si pasien bisa panjang. Sepanjang-panjangnya. Dulu kita cuma bisa kasih kira-kira kurang lebih 5 tahun. Sejalan dengan penemuan obat-obatan small molecule, kemudian obat-obatan yang obat minum, itu bisa usia pasien bisa panjang sekali. Oke, mungkin ini Mbak Lydia mengatakan leukemia kronik itu. Bisa cerita sedikit bagaimana pertama kali dideteksi lah apa yang dirasakan, gejala yang timbul, dan sehingga mengetahui bahwa Mbak Lydia ternyata kena leukemia kronik itu. Gejalanya sama seperti yang tadi dokter Andika sebutkan, bahwa diawali dengan rasa demam, kemudian nafsu makan berkurang banyak, ada pembengkakan. Ini tiba-tiba atau secara saya merasakan demam itu dari bulan Mei 2006, kemudian di 2007 bulan Juni, sepanjang 1 tahun itu bolak-balik berobat, dan dokter hanya mendiagnosa gejala tipes, gejala demam berdarah, karena memang ada timbul bercak-bercak, ada sedikit mimisan juga kadang-kadang, dan berat badannya menurun drastis, tapi perutnya membesar. Kemudian turunnya itu berapa kilo? 10 kilo. 10 kilo? Iya, dari 56 tinggal 46. Ya, lalu saya minta, dok sepertinya ada yang aneh ini, saya minta tolong dicek lab, karena cek lab itu kan harus ada surat perintah. Kemudian dokter memberikan surat perintah, saya cek lab, kemudian saya lapor ke dokter, dokter internisnya bilang kita ulang, kita ambil lagi sampel darahnya tapi dibawa ke Jakarta. Dari Jakarta, kemudian 2 hari kemudian ada hasil, dari situ tertulis bahwa suspek leukemia akut dan ada perintah untuk BMP. Dikirimlah saya ke Jakarta, setelah BMP di situ baru mendapatkan diagnosa tegak bahwa diagnosanya adalah CML atau leukemia kronik. Leukemia kronik, ya. Dan ini cukup panjang ya rentang waktunya. Ya, 1 tahun. Dari pertama kali merasakan gejala itu, panas dan lain sebagainya. Memang demikian biasanya prosesnya. Memerlukan waktu yang panjang untuk mendiagnosanya, dan ini kan kadang-kadang gini, Mbak. Agak kedengarannya agak ini ya, aneh ya. Karena pasien merasa sehat dan keluhan yang muncul kebanyakan memang sesuai dengan yang diderita oleh orang-orang yang ya, katakanlah flu dan sebagainya. Dan seperti Bu Lydia tadi, dia rasa nggak percaya nih kemungkinan kok hasil kok jelek, ulang lagi.
apakah lab yang salah kah, itu yang selalu terjadi. Dan ada fase-fase di mana pasien itu denial. Maksudnya, mungkin ini cuma suatu hal yang salah dari laboratorium, atau saya kurang istirahat dan sebagainya. Itu yang sering terjadi. Gitu. Baru setelah itu, setelah ada pembesaran kelenjar getah bening, katakanlah, atau pembesaran daripada limpa atau hati, kemudian barulah pasien mulai ketakutan, mulai berobat. Gitu. Nah, ini biasanya kalau dari awal ya ada tes darah dan lain sebagainya, apakah bisa dideteksi langsung oleh dokter? Ya memang kalau di kita ini kan misalnya DB demam berdarah juga ada fevernya, tipes juga, jadi ada macam-macamnya lah yang bisa mengindikasikan lah adanya sesuatu. Tapi bagaimana sampai kepada diagnosa itu kalau bisa lebih cepat lagi ketimbang jadi berbulan-bulan? pada awalnya tentu pasien akan mencoba untuk mengambil darah ya, lihat darah. Hasil darahnya kebanyakan disertai dengan penurunan trombosit, kemudian juga leukositnya agak naik sedikit. Kalau seperti itu mungkin dokter belum bisa melihat lebih jauh. Nanti mungkin ada infeksi, ada infeksi dan sebagainya. Nanti pelan-pelan sejalan dengan dilihat lagi leukosit itu kok makin naik. Nah ini ya baru kemudian si pasien akan berobat lebih spesifik ke dokter penyakit dalam atau dokter onkologi ya, yang menangani hematologi dan onkologi. Nah, kemudian setelah itu, setelah dilihat ada sel-sel, namanya ada sel blast. Sel blast itu adalah sel darah putih yang harusnya tidak boleh ada di daerah tepi. Diambil di darah. Dia harus ada di sumsum tulang. Kemudian karena dia muncul, nah ini kita curiga. Baru berikutnya, diagnosis berikutnya ditegakkan dengan tadi Mbak Lydia bilang, jadi dilakukan BMP. BMP itu atau bone marrow puncture, jadi mengambil bone marrow itu sumsum ya? Sumsum tulang. Biasanya bisa dikerjakan di daerah dada atau di daerah pinggang atau di daerah di betis, Mbak. Baik, kita istirahat sebentar, Dok dan juga Mbak Lydia. Perjalanan kita masih panjang dalam dialog ini, apalagi tipe-tipe dari kanker darah itu bukan hanya satu, tapi ada beberapa. Nah, ini kita harus pelajari satu persatu dan juga gejalanya, diagnosanya, dan lebih penting lagi ini penyebabnya ini kita harus telusuri. Kita akan break sebentar dan tetaplah bersama kami. Insight akan segera kembali. Ya, Anda masih bersama Insight. Kita lanjutkan dialog kali ini mengenai kanker darah bersama dua narasumber yang sudah hadir di studio. Dr. Andika Rahman, dokter spesialis penyakit dalam dari RSCM, dan juga Lydia Jumayanti, pasien leukemia kronik dan pengurus LGK. Dr. Andika dan juga Lydia. Ini LGK apa? Ini komunitas leukemia? Leukemia GIS Community. Jadi komunitas kami anggotanya adalah pasien leukemia kronik dan GIS yang sama-sama mengkonsumsi target terapi atau obat yang sama. Yang sama. Itu ada berapa jumlahnya dari seluruh Indonesia? 1.000 lebih. 1.000 lebih ya. Nah, kalau ini tadi kita belajar sedikit mengenai tipe-tipe kanker darah yang paling sering memang adalah leukemia kronik yang diderita oleh Mbak Lydia ini ya. Nah, setelah itu ada yang kronik akut, nah itu biasanya anak-anak, sementara kroniknya dewasa. Dan ini life ekspektasinya lebih panjang, sementara kalau akut lebih pendek gitu. Tapi tipe lain selain leukemia yang kronik dan akut ini apalagi? Tadi disebut ada myeloma, hematologi, kanker limfoma dan jadi Mbak, jadi persisnya yang namanya terminologi kanker darah itu memang ada leukemia tadi, ada limfoma. Limfoma sebenarnya lebih banyak orang mengatakan kanker getah bening. Getah bening ya. Biasanya benjolan, nodules, benjol-benjolan yang di leher dan di bawah. Di seluruh getah bening bisa terjadi. Contoh yang limfoma itu seperti mantan presiden Begeli dari Singapura gitu. Pengobatannya jauh lebih sederhana dibandingkan dengan leukemia. Kalau leukemia, si pasien akan berobat terus selama kurang lebih 2 tahunan pengobatannya. Kalau leukemia, itu leukemia. Tadi kalau limfoma, pasien akan berobat kurang lebih sekitar 6 kali 3 bulan, gitu, 6 kali 3 minggu, jadi sekitar 4 bulan lah, 4,5 bulan. Gitu. Nah itu gejalanya apa saja kalau yang limfoma? Ya, di limfoma Mbak, ada yang limfoma yang namanya Hodgkin, ada yang non-Hodgkin. Yang Hodgkin jauh lebih prognosisnya lebih baik. Maksudnya angka kedepannya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan yang non-Hodgkin. Sayangnya lagi-lagi, yang Hodgkin ini banyakkan pada anak-anak.
kebanyakan. Dan pengobatan antara limfoma yang Hodgkin dan non-Hodgkin itu berbeda. Jadi kalau untuk yang leukemia yang non-Hodgkin, pemberian kemoterapi dilanjutkan dengan radiasi, gitu. Dan itu memakan waktu kurang lebih sekitar 6 bulan, gitu. Dan memang angka kemungkinan survive-nya atau ketahanan hidupnya itu tergantung daripada umur didapatkan, kedua stadium didapatkan, kemudian yang ketiga ada namanya marker tumor yang namanya LDH, tinggi atau tidak. Yang keempat adalah performance atau tampilan si pasien pada saat dia mendapatkan limfoma tadi. Apakah bagus atau tidak? Makin bagus tentu prognosis atau angka harapan hidupnya dalam 5 tahunnya juga makin tinggi. Ya, jadi itu yang limfoma, ada Hodgkin yang biasa diderita oleh anak-anak, dan non-Hodgkin itu biasanya dewasa. Dewasa Nah, kalau dari segi yang paling sering kan limfoma, leukemia kronis itu. Kira-kira kalau dari segi jumlah, itu persentase antara 3 tipe kanker ini, yang mana yang perbandingan dari persentasenya itu berapa? Ya, sebenarnya hampir-hampir sama, Mbak. Antara limfoma kita juga cukup banyak nih, yang non-Hodgkin pada dewasa tua. Yang leukemia ini paling banyak memang pada usia dewasa muda. Jadi memang si leukemia ini, Mbak, ada umur-umurnya, Mbak. Dia paling tinggi pada umur-umur muda. Nanti habis di umur-umur mulai dewasa, kemudian dewasa tua mulai lagi akan tinggi lagi gitu kira-kira. Oke, yang ketiga, myeloma. Ini yang multiple myeloma ini yang agak berat ya. Jadi ini merupakan kanker plasma. Ketiga-tiga kanker, leukemia, kemudian limfoma, kemudian multiple myeloma, dia tiga-tiganya memang berasal dari sumsum tulang, asal muasalnya, sumbernya. Kemudian tetapi kalau yang multiple myeloma ini dia berasal dari sel plasma. Sel plasma ini sebenarnya normalnya dia akan membentuk imunoglobulin, suatu tentara di dalam badan kita sebagai antibodi, tetapi ternyata dia membentuk sel-sel yang ganas dan kebanyakan dia menyerang tulang. Kebanyakan si pasien keluhan yang muncul adalah keluhan nyeri-nyeri karena dia merusak tulang. Jadi meskipun umur masih muda, itu gambaran tulangnya seperti orang osteoporosis begitu kira-kira. Pasien akan datang dalam keadaan nyeri-nyeri yang hebat di tulang, kemudian ditambah juga dengan ada gangguan ginjal karena protein yang keluar itu dalam jumlah besar. Karena si sel myeloma tadi itu membentuk protein yang besar, akibatnya pelan-pelan dia merusak ginjal. Kadang-kadang kita dapatkan konsul dari dokter, bukan dari dokter darah. Jadi datang dulu ke dokter ginjal. Karena apa? Ginjal yang rusak. Ternyata setelah dicari lebih lanjut, ternyata dia multiple myeloma. Kadang-kadang kita juga dapat dari dokter ortopedi, dokter bedah tulang. Kenapa? Tulang patah. Dan ketika dilakukan bone survey seluruh badan, didapatkan gambaran kita bilang rarifikasi atau gambaran osteoporotik di hampir di seluruh badan. Gitu. Jadi cukup sulit ya untuk mendeteksi persis apa yang diderita. Biasanya kan kalau ada tes darah itu kan ada tumor markers dan lain sebagainya. Ini bisa mencerminkan bila ada gejala itu di dalam tubuh atau susahnya artinya gini, artinya tidak semua dokter, mohon maaf, tidak semua dokter bisa mendeteksi itu, tetapi artinya memilih satu jenis pemeriksaan yang efektif, tepat, belum tentu bisa. Karena itu makanya kenapa pelatihan-pelatihan selalu kita lakukan, terutama untuk multiple myeloma ini. Gitu. Waktu saya dokter umum pun tidak mendengar multiple myeloma itu dengan jelas dan bisa menangani lanjut gitu. Nanti ketika kita sudah dokter spesialis baru bisa lebih eksplor. Nah, untuk kasus itu banyak yang penderitanya di Indonesia. Banyak sih nggak sebanyak. Tapi kalau kita lihat dari gitu. jumlah macam-macam kanker ini, apalagi kanker darah ini, kira-kira berapa persen? Kalau dibagi kira-kira dia sisanya nih multiple myeloma tuh tidak banyak gitu. Tetapi yang sering terjadi memang lucu. Jadi nyangkutnya tadi ke dokter ginjal dulu karena ginjal yang jelek. Begitu diobati ginjal membaik gitu. Tapi pasien sampai harus cuci darah gitu. Atau karena dari patah tulang yang patah juga aneh-aneh jadinya. Yang patah di tulang iga dan sebagainya gitu. Tapi memang untuk marker tadi yang Mbak katakan masing-masing ada yang spesifik seperti limfoma kita pakai LDH. Laktat dehidrogenase. Jadi adanya peningkatan sel-sel limfoma tadi itu akan meningkatkan kadar LDH di dalam darah. Cuma kadang-kadang susahnya begini, LDH ini juga dia nggak spesifik, dia juga bisa tinggi pada orang dengan serangan jantung, orang dengan gangguan liver juga bisa tinggi,
ada gangguan di otak juga Ya. bisa juga tinggi. Jadi mungkin harus lewat beberapa dokter spesialis dulu sampai akhirnya Ya. setelah dokter tulang, Susah dokter deh itu. penyakit dalam, ginjal dan lain sebagainya akhirnya Baru oh ketahuan. ini apakah ini yang terjadi mungkin di kasus Anda Mbak Lydia, dan karena gejala ini kan sampai diagnosisnya kan cukup lama ya. Memang itu prosesnya jadi cukup panjang Iya, untuk mengetahuinya. Betul, prosesnya cukup panjang. Yang saya rasakan itu 1 tahun berobat, diagnosanya mah kronis, tipes, gejala demam berdarah sampai pada akhirnya Tapi ya pada tadi. akhirnya udah Iya, pasti ada iya. sesuatu yang lebih Saya lanjut. yang curiga ini nggak mungkin kalau mah atau tifus masa berulang-ulang gitu. Akhirnya pokoknya saya minta dirujuk ke dokter spesialis penyakit dalam dan saya minta dicek darah semua. Baru akhirnya kedeteksi. Barulah. Tapi sebelumnya, ya ini kan tahun 2007, jadi Iya. lebih dari 10 tahun yang lalu. Tapi sebelumnya, apakah sudah ada merasakan yang mungkin tidak beres atau ada gejala-gejala yang Mbak Lydia sendiri anggap Iya. nggak normal gitu? Di masa remaja memang saya anemia, HB-nya selalu rendah. Saya kan berpikirnya mungkin karena kurang gizi. Anak zaman dulu kan gizinya nggak terlalu baik gitu ya. Dan kita anggap ya udahlah cuma anemia aja, nggak pernah serius. Dan di zaman sekolah SMA itu sering banget pingsan, kepanasan sedikit pingsan. Sering itu berapa kali? Bisa sebulan 2 kali pingsan di sekolah. Dan itu nggak dibawa ke dokter atau dicek? Enggak, karena ya kembali lagi saya Ya, pikir oh ya mungkin karena anemia gitu, Atau nggak boleh kecapean kecapean gitu. gitu. Terus berlanjut setelah menikah, saya punya vertigo yang tiba-tiba Pusing-pusing. 7 keliling itu rasa muter. Ini ada apa ya? Sebetulnya kecurigaan itu udah lama, tapi baru semakin terasanya itu di 2006 sampai 2007. Ya mungkin ini yang harus jadi pelajaran bagi kita ya, Iya. bagaimana kita Aware. menanganinya, aware, kalau bisa jangan sampai terlambat sehingga pengobatan juga bisa dilakukan lebih dini. Kita istirahat sebentar lagi, Dokter Andika dan juga Mbak Lydia, dan tetaplah bersama kami. Insight akan segera kembali. Iya, kembali bersama Insight dan topik kita kali ini mengenai kanker darah. Saya ditemani oleh 2 narasumber, Dr. Andika Rahman, dokter spesialis penyakit dalam dari RSCM, dan juga Lydia Dumayanti, pasien leukemia kronik dan pengurus LGK. Lydia sejak tahun 2007 ya didiagnosa sampai sekarang masih ini leukemia kronis dan masih mengkonsumsi obat-obatan ya. Dan ini harus dikonsumsi Seumur hidup. apa obat yang harus dikonsumsi? Hanya satu jenis, target terapi, nama obatnya imatinib, dan hanya satu-satunya obat untuk pasien leukemia kronik, hanya itu. Nah, sebelum kita bicara mengenai bagaimana menanganinya dan lain sebagainya, perlu ditanyakan penyebabnya. Nah, biasanya kan kalau kita bicara kanker, ya kanker ada lifestyle atau keturunan atau genetik dan lain sebagainya, atau ada pemicu tertentu lah. Ini kira-kira untuk kanker darah ini apa penyebab utamanya, dan khususnya untuk ini kan ada 3 tipe itu. Ya. Menjawabnya agak susah nih Mbak ya, sedikit. Maksudnya gini, jadi masing-masing berbeda. Saya coba dulu dengan limfoma. Limfoma ini sebenarnya dia penyakit ada hubungan dengan autoimun. Itu terbukti pada pasien-pasien yang dengan ada lupus dan penyakit autoimun, dia bisa bertransformasi menjadi limfoma juga bisa, gitu. Jadi hubungan dengan autoimun yang pertama. Yang kedua, hubungannya juga dengan paparan dengan bahan-bahan kimia. Maksudnya obat-obatan diet misalnya, pewarna, pengawet makanan. Itu Banyak juga sekali itu yang kita konsumsi Betul, sekarang, zat-zat aditif Ya, itu aditif. atau Ada yang mengatakan bahwa monosodium glutamat monofosfat (MSG) misalnya itu menyebabkan terjadinya keganasan. Tetapi itu sudah terbukti karena di datanya ini masalahnya tidak spesifik. Jadi ada penelitian yang mendapatkan, tetapi ada juga justru tidak mendapatkan. Jadi data ini data conflicting data. Jadi kalau saya mengatakan sebaiknya hanya ketika keluar sajalah mengkonsumsi MSG, karena kita nggak bisa hindari kalau makan di restoran misalnya. Tetapi kalau di rumah sebaiknya benar-benar bersih daripada penyedap makanan gitu. Yang lain juga seperti obat-obatan untuk mengurus berat badan, atau pada mereka-mereka yang hendak tampil lebih
dengan obat anabolik steroid dan sebagainya, itu juga bisa menyebabkan keganasan gitu, termasuk dalam ini limfoma. Yang lain adalah medan magnet, medan listrik misalnya, atau pada mereka radiasi betul, terpapar dengan radiasi, itu akan mudah terjadinya limfoma. Itu pada limfoma. Pada leukemia ini lebih sulit lagi, jadi kurang lebih hampir sama sebenarnya. Tetapi yang mana satu yang menjadi penyebab susah kita tebak begitu, Mbak. Ada pasien-pasien yang notabene bahwa dia sehat, dia olahraga dan sebagainya, justru malah terkena leukemia juga ada. Kalau saya lebih menekankan. Tapi ada kaitannya antara sering sekali misalnya extreme sport dan lain sebagainya, atau ini lebih ke bukan causation ya, tapi korelasi ya. Hubungan saja, iya. Hanya hubungan Gitu. dan bukan penyebabnya. Bukan penyebab. Jadi kalau saya lebih menekankan karena susah menunjuk siapakah menjadi biang keladinya, lebih baik kita mengetahui gejala-gejala awal ketika dia muncul. Karena pada orang sehat sekalipun makan bagus, istirahat cukup pun kemungkinan terjadinya leukemia limfoma pun bisa terjadi. Gitu. Demikian pula dengan multiple myeloma juga sama. Cuma memang pada multiple myeloma kebanyakan yang terjadi rata-rata pada orang usia antara 50-60-an. Itu. Saya pernah dapatkan memang di usia 30-an akhir juga ada, cuma satu-satu gitu. Berarti kalau disebut tadi penyebabnya banyak yang berkaitan dengan lifestyle ya, atau terpapar terhadap zat-zat aditif atau yang sekarang kita dengan apalagi dengan makanan yang serba cepat dan lain sebagainya itu ya kita tidak bisa, sulit untuk menghindari ya. Kalau faktor genetik atau misalnya di dalam ada ya gennya itu. Jadi kalau dari teori kanker memang apalagi khususnya yang leukemia akut yang buat anak-anak itu. Harus ada dua, Mbak. Ada genetik, ada fenotip. Artinya gen ada, kemudian faktor paparan lingkungan ada. Tapi yang gen ini pada pasien-pasien leukemia, limfoma kita tidak tahu. Kecuali pada kanker tumor padat, misal seperti kanker payudara misalnya, itu ada riwayat turunan keluarga. Kanker ginekologi yang lain pun ada riwayat keluarga dapat menjadi pemicu terjadinya kanker tersebut. Tetapi pada leukemia limfoma tidak ada. Lantas apakah, kalau ada pertanyaan, apakah kemudian ini jadi turunan? Ya, tidak. Gitu. Oh, jadi lebih banyak karena lifestyle itu. Lifestyle. Gitu. Tapi kalau di anak-anak leukemia akut, ini kan mungkin masih. Ya, maksudnya paparan bahan kimia masih sedikit dan sebagainya. Ya. Saya pikir ada yang membedakan misalnya kalau mendapatkan kanker ketika masa anak dan dewasa karena ada. Kebanyakan memang paparan bahan kimia, tetapi kita belum tahu yang masih belum ada studi kira-kira penyebab utama yang paling sering itu secara data statistik itu apanya masih belum ada. Belum, Mbak. Itu pertanyaan yang paling susah dan memang kita hanya tahu kemungkinan penyebabnya, tetapi apakah bisa menunjuk bahwa satu faktor menjadi itu belum bisa. Kalau misalnya stres itu yang kita stres memang bisa memicu banyak hal yang negatif ya. Ini bisa menjadi salah satu faktor. Secara tidak langsung bisa, Mbak, tetapi dia tidak bisa langsung mengatakan bahwa karena stres kemudian menjadi leukemia, tidak. Tetapi pada mereka yang dengan riwayat keganasan, adanya stres tadi akan memicu dia kemungkinan untuk muncul kembali. Bisa gitu. Kalau yang misalnya merokok, ya kan biasanya kan kalau kanker itu ya kalau bisa jangan itu ada merokok dan juga ya yang lain-lain lah, tidak olahraga. Ya, jadi pada beberapa kanker ada hubungan antara dos dan efek. Jadi berapa lama si pasien mengkonsumsi merokok tadi ada hubungan dengan beberapa kanker. Contoh seperti misalnya pada kanker paru misalnya. Kanker lidah misalnya, kanker mulut lah, gitu bisa. Dan pada limfoma juga dia berhubungan sekali, gitu. Pada leukemia karena yang terbanyak adalah pada anak-anak, kita tidak bisa melihat ada dos dan efek tadi. Itu bisa dapat paparan ketika dalam kandungan atau? Bisa. Bisa ya kalau leukemia untuk anak-anak. Ya, cuma memang itu perlu diteliti lebih lanjut lagi karena memang masih belum ada ya ininya. Gitu. Hubungannya atau orang lebih banyak memang penelitiannya untuk melihat bagaimana pengobatan yang bisa diberikan. Nah ini jadi kalau kita tidak tahu penyebabnya berarti kan agak sulit dideteksinya, tapi sulit juga untuk memastikan ini apa sumbernya, sehingga bagaimana kita cara untuk mendeteksinya supaya bisa sedini mungkin gitu. Kami mendapatkan, Mbak, dari penelitian Ihwan Rinaldi 2017 ya.
dapatkan bahwa ternyata angka untuk pasien-pasien dengan leukemia kronik ini itu makin tinggi pada usia dewasa muda. Itu khas sekali, maksud saya. Dewasa muda itu umur 20-an? Umur 20-an, 18 kita 18. dapatkan. Padahal kalau dari literatur katakan itu umur-umur 30-an ke atas. Ini spesifik sekali untuk wilayah Asia nih. Gitu. Jadi berbeda sekali dengan yang terjadi di daerah Eropa. Ini memang LGK atau CML ini hampir di seluruh dunia ada. Nah, ini sangat mengkhawatirkan ya, apalagi kalau berkaitan dengan itu paparan terhadap zat-zat kimia, Sulitnya begitu, radiasi Mbak. dan Air yang kita minum kan apakah tercemar dengan merkuri, termasuk ikan-ikan laut. apalagi dengan polusi makan tapi sulitnya kalau plastik gitu kan. jadi akhirnya kita paranoid, menakutkan. Jadi paranoid jadi stres, itu menimbulkan penyakit juga. Kita baru jadinya. Iya, kita break sebentar, tapi kita akan lanjutkan ya, tetaplah bersama kami. Insight akan segera kembali. Ya, insight kali ini mengenai kanker darah. Saya ditemani oleh Dr. Andika Rahman, dokter spesialis penyakit dalam dari RSCM, dan juga Lydia Dumayanti, pasien leukemia kronik dan pengurus LGK. Tadi kita sudah belajar cukup banyak mengenai apa itu kanker darah. Ternyata ada beberapa tipe, dan juga gejalanya ini tergantung kanker darah yang diderita ya. Kalau leukemia kronis seperti Lydia tadi, ada fever atau suhu meriang ya, demam. tapi bukan saja demam, tapi ada berat badan turun dan mual, dan juga ada pembesaran limpa dan lain sebagainya. Kalau limfoma tadi kedua itu benjolan, ini mungkin lebih gampang ya terdeteksi karena biasanya itu terasa dan orang langsung wah ada ini. Nah, tapi yang ketiga myeloma itu mungkin agak susah juga karena ini berkaitan dengan tulang, ada dikira osteoporosis atau ginjal dan lain sebagainya. Nah, ternyata cukup sulit ya untuk mendeteksinya dan butuh banyak sekali pemeriksaan penunjang, dan juga penyebabnya sampai sekarang masih belum diketahui. Tapi pengobatan ya jelas mau tidak mau ini sudah ada lah ya, dan sudah perlu dilakukan untuk masing-masing pengobatannya. Selama ini kalau Lydia harus mengkonsumsi obat target terapi seumur hidup. Tapi awal-awalnya sempat ada kemoterapi dan lain sebagainya. Tidak ada. Jadi hanya murni makan obat. Murni. Jadi bagaimana, Dok? Pengobatannya yang harus dilakukan. Jadi kita membagi dua untuk pengobatan pada leukemia akut dan yang kronik. Pada yang akut itu pengobatan kurang lebih berjalan sekitar 2 tahun dengan pemberian obat kemoterapi. Dan kemoterapinya agak berbeda dengan kanker padat yang lain. Jadi si pasien memang harus berada di dalam ruang yang steril. Karena yang dilakukan adalah menghabiskan semua sel-sel darah, terutama sel darah putih dari sumsum tulang. Dan pada saat itu si pasien akan merasa ada demamnya dan sebagainya, infeksi mudah terjadi, bakteri, jamur maupun virus begitu. Nah, itu kemudian kemoterapi yang diberikan ada fase-fasenya, ada fase induksi. Fase induksi itu hanya berlaku kurang lebih sekitar seminggu, tetapi efek samping yang ditimbulkan, artinya fase kita bilang aplasi. Aplasi itu atau tidak, aplasi itu tidak tumbuh sumsum tulang sampai kurang lebih sebulan. Dan si pasien berisiko sekali untuk infeksi berat. Karena itu kita masukkan si pasien di dalam kamar steril tadi. Ruang imunitas menurun lah, katakanlah begitu. Sorry, di Indonesia ini sudah ada fasilitas seperti ini? Sudah. Di mana saja atau hanya di rumah sakit tertentu? Di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo ada, kemudian yang negeri ya. Itu kemudian di Rumah Sakit Kanker Darmais juga ada, Mbak. Bisa dilakukan. Yang lain beberapa swasta juga ada. Nah, setelah kurang lebih sebulan, kemudian si pasien akan masuk dalam fase fase remisi. Nah, ketika dia remisi, kemudian kita akan ulang lagi kemoterapi dengan obat yang sama 1 kali lagi. Begitu dia hasilnya bagus, atau dari hasil darah topinya bagus, kita akan lakukan lagi kembali pemeriksaan sumsum tulang. Dengan pertanyaan, apakah di dalam sumsum tulang sudah tidak ada lagi sel-sel blast atau sel-sel kanker tadi, sel darah putih tadi, sel darah putih yang muda. Setelah itu kita masuk ke fase konsolidasi. Nah, ini kalau kemarin harian, nah sekarang mulai mingguan. Naik kelas lah, katakanlah begitu. Kemudian sama, kemoterapi diberikan, kemudian dan kemoterapi yang diberikan itu ada yang namanya kemoterapi intratekal.
Jadi memasukkan obat kemo lewat belakang di dalam dengan memasukkan obat ke atas, jadi masuk ke dalam rongga kepala gitu. Nah, kalau ini semua dilakukan, ini khusus untuk akut ya. Tadi Untuk dikatakan akut. bahwa kalau akut itu bisa ya 2 tahun. masa ininya 6 bulan sampai Ya. 2 tahun. Kapan dinyatakan betul-betul sembuh? Sembuh. Dan kans untuk Oke. hidupnya Ya. itu bagaimana? Ya, Berapa Mbak. persen? Jadi ketika sudah selesai induksi, sebenarnya disinilah opsi untuk lakukan transplantasi sumsum tulang. Sumsum. Ya, jadi untuk syarat untuk bisa transplantasi adalah harus induksi selesai dan bersih. Baru kemudian kita berikan ada autologus transplantasi sumsum tulang baik dari dari saudara sendiri atau dari orang lain yang kurang lebih yang paling mudah golongan darahnya yang sama. Itu dikerjakan. Jadi tidak harus dari keluarga sendiri. Tidak harus Mungkin dari ada keluarga persepsi harus dari keluarga sendiri, tapi ternyata ada dari Bisa, donor dari lain. donor bisa. Dan di Cuma Indonesia ini ada bisa dikerjakan donor juga. khusus untuk sumsum tulang. Namun memang fasilitasnya dulu kita pernah punya, tapi saat ini karena begitu mahal, kemudian ya jadi agak susah. Untuk kita di RSCM pun sudah agak lama tidak melakukan lagi. Kalau di luar seperti di NUS dan sebagainya itu sudah dikerjakan rutin. Tapi transplantasi sumsum ini harus dilakukan atau hanya pilihan kalau ternyata tidak Ya. responsif terhadap treatment sebelumnya? Pada pasien-pasien dengan performance status yang bagus, artinya dia masih muda, tidak ada penyakit penyerta yang lain atau komorbid yang lain, itu bisa. Bahkan kalau di luar, kita nyebut memang contoh tetangga kita yang terdekat Singapura misalnya, sampai usia 60 pun masih bisa dilakukan transplantasi. Dan dengan melakukan transplantasi ini sebenarnya kans untuk kemunculan kembalinya lebih rendah, gitu kira-kira. Itu untuk yang akut. Kemudian ada yang kronik. Yang kronik saat ini memang tidak menggunakan obat-obat kemoterapi yang diinfus, tetapi obat minum. Jadi yang kita bilang dia small molecule, obat imatinib, besilat, yang saat ini diberikan kepada pasien-pasien. Memang cukup mahal. Yang dijalankan ya. Tapi memang survivalnya bisa dilihat nih, sampai bisa puluhan, ya 10 tahun, 15 tahun, berapa balik? Sudah Saya 12 tahun ya? 12 tahun, kira-kira. bahkan ada yang terlama, pasien CML terlama itu diagnos tahun 89. Dan tidak ada masih keluhan, ada. tidak ada gejala dan Alhamdulillah lain masih ada sebagainya. sampai sekarang, masih aktif Memang seperti ada efek biasa. samping yang timbul karena obat-obat tersebut. Jadi mirip seperti kayak Michael Jackson. Jadi kulitnya makin lama makin putih. Vitiligo gitu. Nah, ini jadi putih jadinya. Oh, itu efek samping dari Salah satu minuman efek obat. samping, ya. Kalau di Lydia ada Hipopigmentasi. terasa Iya, hipopigmentasi. Tapi bukan vitiligo, hipopigmen dia akan memutih, Seluruh, Mbak. Sistemik. memutih. Jadi, lebih cerah, tidak perlu perawatan. iya. Sebenarnya cukup positif juga Iya, kalau begitu ya. iya, iya. Selain itu apa efek samping yang dirasakan? Kram dan Kram lain di sebagainya. persendian, iya. Tapi ini Efek mual, efek tapi mual ini itu. memang bisa long lasting bertahan aja. ya. Jadi Iya, iya. seolah-olah Iya. normal lah Iya. istilahnya. Pada awalnya kita mesti memantau, mengobservasi darah putih yang turun. Karena pada pasien-pasien yang BCR-ABL, jadi ada gen pada CML itu yang positif, itu bila diberikan obat imatinib tadi, dia respon, jadi bagus. Pada mereka yang BCR-ABL yang negatif, kita tidak berikan obat ini, Mbak. Karena ternyata tidak mempan. Gitu. Tidak cocok. Dan memang ini juga menunjukkan gambaran prognosis atau kemungkinan ke depan dia juga jelek nih. Nah, kalau di Indonesia dan juga di dunia, ini biasanya comes-nya untuk ya usia lebih panjang dan lain Untuk yang sebagainya kronik semakin sudah lama semakin bagus. makin bagus. Ini bukan fatal lah istilahnya. Enggak, ya, jadi nggak fatal. Dulu fatal. Dulu fatal ya. Kitanya bisa kira-kira kurang lebih ini 5 tahunan lah nih, gitu. Tapi sekarang udah lebih panjang. Kalau untuk yang limfoma itu, Lymphoma. belajar. Jadi pada yang lymphoma, Hodgkin's dan Hodgkin. non-Hodgkin. Mekanismenya adalah yang pertama kita mendeteksi dengan cara biopsi tentunya. Ya, kelenjarnya Biopsi yang kelenjarnya. Kita tahu bahwa dia Hodgkin atau non-Hodgkin. Kalau yang Hodgkin, kebanyakan prognosisnya atau kansnya dia untuk survive 5 tahunan tuh lebih besar sebenarnya dibandingkan yang non-Hodgkin tadi. Tetapi untuk pengobatan memang berbeda. Untuk yang Hodgkin, dia akan dapat pengobatan kurang lebih sekitar 6 bulan dengan interval 2 mingguan. Memang bosan. 2 minggu 2 minggu, kemo 2 minggu kemo. Terus diberikan selama kurang lebih 12 siklus begitu kira-kira. Itu Dan yang ini biasanya dikerjakan. kalau anak-anak mereka tubuhnya kan lebih Dan dari yang kurus kemudian jadi lebih berisi karena memang ditekan sel-sel limfoma tadi. Karena pada gugur rambut ya, pada Iya. botak. Tuh. Nah, pada yang non-Hodgkin itu agak berbeda. Dia kita berikan kemoterapi setiap 3 mingguan. 3 minggu sekali, kurang lebih 6 kali pemberian. Ditambah dengan radiasi.
gitu. Nah, sekali lagi tergantung daripada stadium ketika ditegakkan diagnosis tadi, itu kemungkinan berapa lamanya dia akan muncul kembali gitu. Gitu, Mbak. Dan ini protokol yang dimanapun berada memang Kita pakai. ini yang dilakukan. Ya. Jadi kalau kita di Indonesia Sudah untuk menggunakan. 3 ini Ya, kami bisa menggunakan kita lakukan. kami menggunakan guideline dari NCCN Amerika, kemudian juga dari European Medical Oncology. Jadi memang terstandar. Dan cukup banyak Dimanapun. dokter di Indonesia yang ahli, ya spesialis khusus untuk kanker darah ini, seperti Anda, Ya. Dr. Andika. Enggak, karena saya lihat kan banyak kalau kita banyak nih. Masalah belum banyak. Jadi khusus untuk leukemia memang ditangani langsung oleh dokter hematologi, apakah hematologi dewasa maupun anak. Tetapi nanti untuk yang limfoma memang seharusnya dipegang oleh dokter medical oncology, artinya yang medik ya. Mbak, ya. Tapi beberapa memang ada yang menggunakan dokter bedah onkologi, gitu Mbak, bedah onkologi, atau ya beberapa juga ada yang baik. memang ya sementara masih kondisi tidak ideal gitu. Tidak ideal, makanya kita lihat banyak orang yang ya mereka ke negara tetangga ya, ke Betul, Singapura untuk mencari pengobatan. Sayang kan sebenarnya harusnya kita memiliki jumlah dokter, apalagi Informasi kalau ini soal yang apalagi kalau fasilitasnya juga sudah semakin ada ya. Kita satu segmen lagi, Dr. Andika dan juga Mbak Lydia, kami akan segera kembali. Tetaplah bersama Insight, jadi jangan kemana-mana dulu. Anda menyaksikan Insight dan topik kita kali ini seputar kanker darah. Saya ditemani oleh Dr. Andika Rahman, dokter spesialis penyakit dalam RSCM, dan juga Lydia Dumayanti, pasien leukemia kronik dan pengurus LGK. Ini komunitas di mana pasien leukemia saling bergabung ya. Betul. Untuk sharing dan berbagi bagaimana. Karena ini katanya anggotanya sudah cukup banyak dan banyak kita seluruh sudah Indonesia. Punya pengurus cabang juga di beberapa provinsi. Di RSCM pun kita sudah ada center-centernya pun ada gitu, dan tugas kita adalah membantu teman-teman memberikan informasi sesuai yang dia butuhkan, membantu sampai dia mendapatkan terapi obatnya, akses to treatment, memotivasi teman-teman untuk tetap disiplin, karena memang ketika pasien ketemu dengan dokter, dokter menyampaikan diagnosanya ini harus berobat rutin, konsumsi obat seumur hidup, disitulah pasien down, terus biasanya ibu ini harus bagaimana ya, hayo kita jalani sama-sama, saya pasien, Anda pasien, kita berjuang sama-sama, karena karena ketidakdisiplinan pasien itu bisa merubah status, artinya yang semula kita statusnya leukemia kronik, dia bisa bermutasi menjadi leukemia akut. Nah, ini mungkin yang harus diwaspadai juga ya. Iya, betul. Apalagi betul. Edukasi terhadap penyakit ini saya rasa masih harus lebih banyak ditingkatkan, karena ya kata kanker aja sudah menakutkan ya, dan apalagi apakah bisa diobati, sembuh dan lain sebagainya. Ya setahu saya biasanya kalau kanker ya ada yang namanya remisi, tapi bisa saja panjang, tapi setelah itu bisa saja kembali dan lain sebagainya. Nah, mungkin kita sekarang fokus tuh bagaimana mencegah supaya kembali lagi, tapi juga apa yang perlu dilakukan oleh pasien ketika dalam pengobatan, kan pasti ada hal-hal yang harus dilakukan. Bagaimana dok? Apakah kalau sudah dapatkan pengobatan ini dan dia diagnosa memiliki penyakit ini, harus mengubah pola hidup, pola makan, lifestyle dan lain sebagainya, itu sudah harus disesuaikan? Ya, jadi sesuai meminjam istilah dari Mbak Lydia tadi, jadi memang pada pasien-pasien kanker ini sulit mengatakan sembuh, tetapi mungkin sehat bersyarat. Nah, susahnya memang contoh seperti pada pasien dengan leukemia kronik tadi yang diderita Mbak Lydia. Itu dengan adanya obat-obatan imatinib, besilat dan yang lain, itu merubah yang tadinya dia sebentar, usia harapan hidupnya menjadi lama. Menjadi akhirnya mirip seperti penyakit kronik yang lain seperti darah tinggi, diabetes dan sebagainya. Yang memang harus terus-menerus dimonitor ya. Akhirnya timbul setelah hilang angka kecemasannya, mulai timbul bosan. Itu yang mesti, karena memang seperti pasien-pasien dengan LGK ini seumur hidup minum. Dan itu syaratnya untuk sehat itu. Sehat bersyarat, ya. betul. Sehat bersyarat. Memang pada pasien dengan CML ada
pemeriksaan deteksi yang namanya pemeriksaan BCR-ABL kuantitatif tiap 3 bulan untuk mendeteksi apakah sel-sel leukemia ini sudah hilang dari darah gitu kira-kira, dari darah tepi. Dan bila belum akan tetap teruskan. Bila ternyata hilang, nah ini mungkin kita bisa mulai menghentikan. Cuma memang tetap harus ada pemantauan. Jadi penting ya komunitas seperti yang dimiliki oleh Mbak Lydia ini. Jadi, harus diingatkan terus-menerus, menjaga motivasi supaya tidak bosan. Iya, karena kebosanan itu menjadi faktor utama yang bisa membuat pasien memburuk kondisi. Nah, Mbak Lydia sendiri ada perubahan secara drastis dalam pola makan, lifestyle hidup, lebih olahraga dan lain sebagainya atau tidak? Banyak sekali. Dulu saya tidak pernah berolahraga, sekarang mencoba berolahraga walaupun hanya 1 minggu sekali, even itu hanya jalan kaki. Makan pun lebih hati-hati, istirahat. Walaupun saya lagi sibuk bekerja, sibuk aktivitas, kalau mata ngantuk ya saya tidur gitu. Jadi tidak mau memaksakan tubuh untuk tetap beraktivitas dalam keadaan melemah tadi. Ya, walaupun kita tidak tahu Lebih persis teratur. penyebabnya. Iya, betul, Ini betul. perlu ya. Kira-kira apa yang kita bisa lakukan untuk mencegah? Ya, jadi ada beberapa yang menyarankan yang pertama memang istirahat cukup, Pak. Yang kedua pola makan yang teratur, artinya ya makan 4 sehat 5 sempurna masih menjadi jargon yang memang masih baik lah dibandingkan orang sudah banyak jenis-jenis diet yang sekarang. Betul. Kemudian ya tadi kemudian istirahat cukup, hindari stres. Itu yang penting. Dan tentu harusnya berobat, memeriksakan diri. Karena denial atau menghilangkan ini kita nggak ada apa-apa, belum tentu bisa juga. Karena begini, kadang-kadang yang terjadi sudah berat dulu, tipikal orang-orang kita nih, jadi sudah berat dulu sudah gawat baru berobat. Itu tapi kan ini tidak sulit untuk dideteksi dini, atau sebenarnya harusnya kalau kita rutin melakukan cek kesehatan apakah bisa dideteksi? Bisa. Dan kita melihat Pak, perubahan sejalan dengan ada BPJS nih, ada BPJS kemudian karena pemeriksaan-pemeriksaan yang berbayar tadi sudah di-cover oleh pemerintah, jadi mulai banyak. Dari pelosok-pelosok kami dapatkan justru dari luar Jakarta yang lebih banyak yang datang ke RSCM gitu. Jadi ini sekarang kalau di Indonesia sudah di-cover oleh BPJS ya. Dan rumah sakitnya juga sudah lebih banyak yang bisa menangani atau harus masih dirujuk ke kota-kota besar? Memang masih rumah sakit tersier yang harus pegang. Karena obatnya cukup mahal, jadi jutaan ya Mbak ya? Apa Mbak Lydia? Satu kali pengobatan. Mbak Lydia ada, ini semua ditanggung oleh BPJS? Iya, alhamdulillah 30 juta per bulan. 30 juta per bulan. Untuk satu pasien. Satu pasien itu berapa ratus pasien? Ya, sekarang ada 1.000 pasien. Kalau di Indonesia ini kira-kira ada berapa ya jumlah penderita kanker darah ini? Kita kan punya 260 juta inilah penduduk, kira-kira berapa? Ya, terus terang data kami memang data nggak ini Mbak, Globokan 2012 gitu. Jadi yang CML ini memang ribuan lah ininya, gitu. Tetapi data terakhir yang update ini belum ada lagi. Tapi dibanding dengan kanker lain? Untungnya, bukan untung ya, ruginya. Ruginya. Ya, jadi masih tetap. Seberapa prevalen gitu? Jadi angka itu kira-kira 1:40 lah gitu di antara per 100.000 penduduk gitu kira-kira. Gitu. Ya untungnya kita masih ada untungnya. Masih ada untungnya. Nah, kembali ke pelayanan di Indonesia itu sendiri, karena kita ya biasanya kan orang langsung kalau mampu misalnya keluar negeri, Singapura dan lain sebagainya. Dokter Andika, ini di Indonesia harusnya kita semakin lama. Kita sudah bisa. Sudah bisa. Sudah bisa. Jadi dari mulai pemeriksaan sitomorfologi, pemeriksaan bentukan selnya, melalui pemeriksaan darah dari sumsum tulang, sampai kemudian sitogenetik ya, genetik daripada sel tadi, kemudian ada phenotyping untuk menentukan jenisnya yang mana nih, yang kronik, akut, atau kemudian kalau dia akut jenis yang mana? M1 ada jenisnya Mbak, masing-masing itu ada M1 sampai M8. Ketahuan jadi jenisnya. Sampai dengan kemudian pengobatan kita juga ada. Cuma masalah memang ya perlu dimaklumi bahwa orang kita nih, ya saya juga sama, jadi kurang komunikatif. Artinya menjelaskan info dan sebagainya itu kurang detail, sehingga kebanyakan orang-orang ya kalau dia kurang mampu udah terima nasib. Tetapi untuk mereka yang punya uang lebih banyak, mungkin dia pikir bisa, kalau tidak ke Jakarta, kalau dari daerah ke Jakarta, kalau dari Jakarta
Pergi. Yang terdekat memang Singapura. Tapi melihat bahwa sejalan dengan harga kurs yang makin tinggi, pindah ke Malaysia lebih dan banyak. sementara kalau di Indonesia ya untung ada BPJS ya yang untuk cover ini. Dan ini beda dengan kanker itu nggak ada stadium-stadiumnya tadi saya dengar ya. Betul. Jadi tidak wah ini masih dini atau ini masih itu tidak ada. Ya. Di Kita hanya leukemia mengenal kronik ya. fase. Kita Ada mengenal fase, fase ya. ya. Fase. Ada fase kronik, fase akselerasi, dan fase krisis 11. Krisis 11. Ketika pasien berada di fase kronik, dia harus dijaga jangan sampai naik ke krisis 11. Kalau pada akhirnya naik ke krisis 11, ini harus dikembalikan, diturunkan Fasenya supaya di kronik lagi gitu. Makanya penting ya ada komunitas seperti ini penting sekali, untuk gitu. mengingatkan karena kalau tidak ya bisa lanjut gitu. Ya. Yang kita sesalkan banyak sekali teman-teman ketika kondisinya sudah mulai membaik, lalu kemudian dia tidak berobat atau Ya, dia menganggap dirinya mungkin sudah sehat. baik, Bu, saya sudah baik, hasilnya sudah baik. Ya, iya betul, memang hasil baik, tapi itu baik karena kamu dijaga dengan obat ini, dan kedisiplinan itu udah harga mati. Saya bilang kita nggak bisa. Jadi sehat bersyarat. Sehat ya. bersyarat, Bisa hidup disiplin sehat, harga tapi mati. Kalau obat makan terus dan juga jaga pola makan, banyak tidur Hindari dan stres. hidup sehat, ya hindari stres, ya olahraga lah paling tidak. Ya sebenarnya ini adalah saran untuk bagaimana hidup sehat secara keseluruhan, ya kalau kita lihat. Dan saya harapkan juga masih banyak studi atau riset yang dilakukan ya untuk mengetahui lebih jauh lagi mengenai kanker darah ini. Ya, baik, terima kasih banyak Dr. Andika dan juga Mbak Lydia ya, semoga sehat selalu. Amin, Yang jelas cerah ini walaupun efek samping tapi ternyata lumayan cukup positif. Iya, efek sampingnya mencerahkan. Iya. Baik, sekali lagi terima kasih banyak, kita sudah banyak belajar mengenai kanker darah ini. Penting harus diketahui ya, ini sebagai salah satu proses edukasi dan penyuluhan ya bagi para pemirsa kita. Sekali lagi, Terima kasih, Mbak. Dr. Andika. Terima kasih Mbak Desi. Kanker darah merupakan jenis kanker yang menyerang jaringan pembentuk darah. Hal itu berakibat pada menurunnya sistem kekebalan tubuh. Nah, secara tidak langsung kanker darah juga menghambat kemampuan tubuh melawan infeksi. Kanker darah ini bisa menyerang siapapun sejak usia dini. Oleh sebab itu penting bagi kita untuk lebih peduli terhadap gejala yang dirasakan oleh tubuh. Berkonsultasi dengan dokter agar mendapat penanganan yang tepat serta dukungan motivasi dari orang terdekat bisa menjadi solusi untuk membantu penyembuhan penyakit ini. Demikian My Insight kali ini. Jangan lupa Anda juga dapat menyaksikan tayangan ini di cnnindonesia.com dan juga di YouTube CNN Indonesia Insight with Desi Anwar. Sampai jumpa dan bye-bye.